Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Ningsi dengan NIM 210753343. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul pengaruh penambahan ekstrak daun katuk terhadap sifat organoleptik tape singkong. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Profesor Dr. Insinyur Ani Faridah MSI yang telah membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan proposal penelitian ini. Tape singkong merupakan bentuk makanan olahan dengan proses fermentasi. Tujuannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak daun katuk dan lama fermentasi terhadap kualitas organoleptik tape singkong. Rancangan dalam penelitian ini adalah menggunakan rancangan acak lengkap RAL terdiri dari dua faktor, yaitu faktor 1 daun katuk sebagai pewarna alami dengan konsentrasi daun katuk 0% sebagai kontrol, 25%, 50%, dan 75%. Sedangkan faktor 2 lama fermentasi yaitu 2-3 hari pada pembuatan tape singkong. Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Organoleptik tape singkong yang memiliki kualitas terbaik pada perlakuan K2O1 atau penambahan daun katuk 50% dan lama fermentasi 2 hari, yaitu memiliki tekstur lunak, berwarna hijau, rasa agak asam, dan aroma agak beralkohol. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan ekstrak daun katuk berpengaruh terhadap kualitas organoleptik tape singkong. Pada latar belakang, tape singkong merupakan bentuk makanan olahan dengan proses fermentasi. Prinsip dasar proses fermentasi adalah degradasi komponen pati menjadi dekstrin dan glukosa. Selanjutnya, glukosa diubah menjadi alkohol atau asam sehingga hasil dari proses fermentasi terasa sedikit asam atau sedikit manis dan asam alkoholik. Tape singkong biasanya dibiarkan dalam bentuk warna putih. Dalam penelitian ini digunakan singkong dengan bahan pewarna yang berasal dari daun katuk dengan menggunakan konsentrasi ekstrak daun katuk yang berbeda yang selama ini masih jarang di pasaran. Dipilihnya daun katuk karena merupakan tanaman obat tradisional yang mempunyai zat gizi tinggi sebagai antibakteri dan mengandung beta-karoten sebagai zat aktif warna karkas serta dapat memperlancar produksi ASI. Kandungan dalam katuk antara lain juga memiliki senyawa fitokimia seperti saponin, flavonoid, tanin, isoflavonoid yang menyerupai estrogen dan ternyata mampu memperlambat berkurangnya massa tulang atau osteomalacia. Sedangkan saponin terbukti berkhasiat sebagai anti kanker, anti mikroba, dan meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian penambahan ekstrak daun katuk pada pembuatan tape singkong untuk mengetahui konsentrasi penambahan ekstrak daun katuk yang paling baik dilihat dari kualitas organoleptik tape singkong. Batasan masalah. Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Yang pertama, subjek penelitian yaitu ekstrak daun katuk. Yang kedua ada objek penelitian adalah tape singkong, dan yang ketiga ada parameter. Yang digunakan adalah pengukuran organoleptik meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur. Ada latar belakang. Tape singkong merupakan bentuk makanan olahan dengan proses fermentasi. Prinsip dasar proses fermentasi adalah degradasi komponen pati menjadi dekstrin dan glukosa. Selanjutnya, glukosa diubah menjadi alkohol atau asam sehingga hasil dari proses fermentasi terasa sedikit asam atau sedikit manis dan asam alkoholik. Tape singkong biasanya dibiarkan dalam bentuk warna putih. Dalam penelitian ini digunakan singkong dengan bahan pewarna yang berasal dari daun katuk dengan menggunakan konsentrasi ekstrak daun katuk yang berbeda yang selama ini masih jarang di pasaran. Dipilihnya daun katuk karena merupakan tanaman obat tradisional yang mempunyai zat gizi tinggi sebagai antibakteri dan mengandung beta-karoten sebagai zat aktif warna karkas serta dapat memperlancar produksi ASI. Kandungan dalam katuk antara lain juga memiliki senyawa fitokimia seperti saponin, flavonoid, tanin, isoflavonoid yang menyerupai estrogen dan ternyata mampu memperlambat berkurangnya massa tulang atau osteomalacia. Sedangkan saponin terbukti berkhasiat sebagai anti kanker, anti mikroba, dan meningkatkan sistem imun dalam tubuh.
Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana pengaruh penambahan ekstrak daun katuk terhadap organoleptik tape meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur tape singkong yang dihasilkan. Kemudian ada tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak daun katuk terhadap organoleptik tape meliputi warna, rasa, aroma. Baik, adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk pengembangan iptek, yaitu dapat dipakai untuk menambah pengetahuan tentang pemanfaatan daun katuk sebagai pewarna makanan dan memiliki kandungan yang gizi yang tinggi. Kemudian memberikan alternatif kepada masyarakat untuk mengolah makanan pokok menjadi makanan panganan. Yang ketiga, sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan datang. Oke, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada singkong. Ketela pohon ubi kayu atau singkong adalah produk tahunan tropika dan subtropika dari suku Euphorbiaceae. Ubinya dikenal luas sebagai makanan pokok, penghasil karbohidrat, dan daunnya sebagai sayuran. Umbi singkong dapat dimakan mentah. Kandungan utamanya adalah pati dengan sedikit glukosa sehingga rasanya sedikit manis. Yang kedua ada tape. Tape merupakan produk fermentasi yang berbentuk pasta atau kompak bergantung pada jenis bahan bakunya. Pada dasarnya, semua bahan yang mengandung karbohidrat dapat diolah menjadi tape. Berdasarkan bahan bakunya dikenal sebagai jenis tape, yaitu tape ketan, singkong, sorghum, beras, pisang, ubi jalar, dan tape sukun. Tape memiliki tekstur yang lunak, rasa yang asam manis, dan sedikit mengandung alkohol. Tape atau uli dalam bahasa Betawi adalah sejenis makanan yang dihasilkan dari proses peragian atau fermentasi. Proses fermentasi, pengolahan pangan dapat dilakukan dengan cara proses fermentasi. Fermentasi merupakan jenis pengolahan pangan yang sangat populer dan secara tradisional banyak dilakukan di tingkat rumah. Indonesia sangat kaya akan produk-produk pangan hasil fermentasi. Salah satu contohnya adalah tape. Tape merupakan produk fermentasi yang berbentuk pasta atau kompak bergantung pada jenis bahan bakunya. Yang keempat ada ragi. Ragi diperlukan untuk membuat tape. Ragi tape dibuat dari tepung beras yang dicampur dengan rempah-rempah yang sudah dihaluskan atau dilumatkan, seperti tepung jahe kering, lada, cabai, bawang putih, gula tebu, dan lain-lain. Air ditambahkan secukupnya dan campuran tersebut diaduk-aduk sehingga diperoleh adonan. Sedikit ragi yang sudah jadi dan kering dicampurkan pada adonan dari campuran tersebut. Kemudian dicetak dan membuat bulatan-bulatan kecil pipih dengan garis tengah kurang dari 3 cm dan tebalnya sekitar 0,5. Oke, kemudian ada daun katuk. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Lenawati dari ITB membuktikan bahwa daun katuk yang kaya akan klorofil, yaitu 8% dari berat kering, paling banyak di antara jenis tanaman lain. Klorofil atau zat hijau daun adalah molekul kimia yang terdapat pada tumbuhan yang aktivitas utamanya adalah membantu reaksi fotosintesis. Semua tumbuhan hijau dan tumbuhan yang berwarna selain hijau memiliki klorofil. Klorofil tak hanya terdapat di bagian daun, tetapi juga batang, umbi, atau buah. Menurut Dr. Lenawati, klorofil mempunyai manfaat yang sangat baik bagi tubuh. Oke, kemudian ada organoleptik. Organoleptik merupakan penilaian yang digunakan untuk menilai mutu dalam industri pangan dan industri hasil pertanian lainnya. Penilaian ini menggunakan manusia sebagai alat pengukur berdasarkan kemampuan penginderaannya. Panel atau seorang panelis adalah satu atau sekelompok orang yang bertugas untuk menilai sifat atau mutu benda berdasarkan kesan subjektif. Ada 4 kelompok pengujian organoleptik, yaitu kelompok pengujian pembedaan, kelompok pengujian pemilihan atau penerimaan, dan kelompok pengujian skalar, dan kelompok pengujian deskripsi. Uji organoleptik atau sensory analisis digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang kualitas produk, pertanyaan yang berhubungan dengan perbedaan, deskripsi, atau pilihan utama. Kemudian, uji deskriptif lebih tepat digunakan untuk perkembangan produk seperti
untuk memformulasikan kembali pada sebuah produk menggunakan bahan atau proses yang berbeda. Uji pilihan utama dan daya terima ditujukan untuk membuat produk yang berbeda yang dikenalkan pada konsumen dan dilihat apakah produk itu perlu ditingkatkan lagi atau diterima. Kemudian, ada penelitian sensori menggunakan organ penginderaan sebagai instrumen analisis. Indera penglihatan digunakan untuk warna, penciuman untuk aroma, pencicipan untuk rasa, peraba lidah untuk tekstur. Ada penyajian organoleptik pada makanan. Pengawasan dan evaluasi bahan makanan dapat dilakukan mempergunakan berbagai cara atau teknik. Salah satunya adalah evaluasi organoleptik. Oke. Adapun kriteria dari masing-masing pengujian organoleptik yaitu tekstur makanan didefinisikan sebagai cara bagaimana berbagai unsur komponen dan unsur struktur ditata dan digabung menjadi mikro dan makrostruktur. Kemudian ada warna penting bagi banyak makanan, baik makanan yang tidak diproses maupun bagi yang manufaktur. Kemudian ada bau, sesuatu yang dihasilkan oleh barang yang diterima oleh indera pembau. Rasa, sesuatu yang dihasilkan oleh barang yang dimasukkan ke mulut dirasakan terutama oleh indera rasa. Kemudian ada prosedur pengujian organoleptik makanan. Uji organoleptik yang dimaksud adalah uji hedonik atau uji kesukaan. Dalam uji tersebut, peneliti diminta mengungkapkan tanggapan pribadi tentang kesukaan atau sebaliknya. Di samping itu, panelis diminta memberi tanggapan tingkat kesukaan dan tidak kesukaannya dengan memberi tanggapan amat sangat tidak suka, agak tidak suka, biasa, agak suka, sangat suka, dan amat sangat suka. Parameter yang diuji meliputi penampakan, tekstur, warna, aroma, dan rasa. Jumlah panelis sebanyak 10 panelis semi terlatih. Baik, di sini ada kerangka pemikiran yang mana ada singkong yang memiliki warna yang putih, tape singkong. Kemudian singkong memiliki warna yang putih, terus penambahan ekstrak daun katuk mengandung klorofil sebagai pewarna alami, kemudian proses pembuatan tape singkong, fermentasi, dan uji hedonik. Kemudian ada hipotesis adanya pengaruh penambahan ekstrak daun katuk dengan konsentrasi berbeda yaitu 25%, 50%, 75%, dan waktu fermentasi terhadap organoleptik pada tape singkong yang dihasilkan. Kemudian ada metode penelitian. Tempat yang kami gunakan yaitu Laboratorium Pangan Gizi Fakultas FIK Universitas Negeri Semarang dengan waktu pada bulan April sampai Juni 2022. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat untuk membuat tape singkong antara lain dandang, panci, baki, kompor, daun pisang, pisau, sendok, gelas ukur, nampan atau tampah, dan kardus. Kemudian alat yang digunakan untuk membuat ekstrak daun katuk antara lain blender, baskom, sendok, dan saringan atau serbet. Adapun bahan yang digunakan yaitu singkong yang berumur 8 bulan, diambil dari kebun yang beralam di Desa Kejauhan, Kecamatan Teguhanu, Kabupaten Grobogan, yang merupakan alamat dari penulis itu sendiri atau saya. Kemudian ragi tape NKL dari Semarang dan daun pisang secukupnya. Bahan yang digunakan untuk membuat ekstrak daun katuk antara lain daun katuk dan air. Kemudian ada prosedur penelitian pembuatan ekstrak daun katuk. Yang pertama, daun katuk yang masih segar sebanyak 2,4 kg dan air sebanyak 7,2 liter. Kemudian mencuci daun katuk hingga bersih, menghaluskan daun katuk dengan blender dan ditambah air hingga halus. Ekstrak 25% yaitu daun katuk 25 gram plus 100 ml air, ekstrak 50% daun katuk 50 gram plus 100 ml air, dan ekstrak 75% yaitu 75 gram daun katuk plus air 10 ml. Volume ekstrak daun katuk yang digunakan pada tiap perlakuan adalah 100 ml. Padahal ada 24 perlakuan sehingga masing-masing konsentrasi ekstrak daun katuk memerlukan 2400 ml. Menyaring dengan saringan sambil meremas-remas daun katuk sampai keluar ekstrak daun katuk dan ditampung dalam baskom. Kemudian ada tahap pembuatan tape singkong. Menyiapkan singkong dengan kualitas baik 4,8 kg, mengupas singkong dari kulitnya, memotong kecil-kecil singkong kurang lebih 5 cm dengan ukuran yang sama, dan mencucinya hingga bersih, kemudian tiriskan. Lalu menyiapkan kukusan dandang yang telah berisi air yang telah mendidih, kemudian masak hingga matang kurang lebih 30 menit. Mengangkat singkong, kemudian mencampurkan ekstrak daun katuk pada singkong yang telah dikukus. Dengan ketentuan, singkong dibagi menjadi 24 bagian, masing-masing sebanyak 200 gram.
Kemudian, ekstrak daun katuk dicampur dengan adonan tape yaitu untuk perlakuan 1 tanpa ekstrak daun katuk, perlakuan 2 ekstrak daun katuk 25%, perlakuan 3 ekstrak daun katuk 50%, dan perlakuan 4 ekstrak daun katuk 75%. Masing-masing perlakuan dilakukan ulangan sebanyak 3 kali. Masukkan singkong kembali ke dalam dandang, kemudian kukus kembali selama 10 menit. Menyiapkan ragi NKL 4,8 gram dan ditimbang untuk masing-masing ulangannya 0,2 gram ragi. Mengangkat singkong yang telah masak dan dinginkan dalam nampan atau tampah, kemudian menaburkan ragi yang telah dihancurkan hingga menjadi bubuk pada permukaan adonan singkong masing-masing 0,2 gram serta aduk hingga rata. Membungkus adonan singkong dengan daun pisang dan menyematkan dengan lidi, kemudian menyimpan singkong yang telah dibungkus di dalam kardus, menyimpan dan memfermentasikan singkong selama 2-3 hari di tempat yang aman pada suhu kamar, kemudian mengamati organoleptik tape singkong meliputi tekstur, aroma, warna, dan rasa. Kemudian ada pengujian mutu organoleptik. Pengujian organoleptik dilakukan oleh panelis sebanyak 20 orang yang terdiri dari mahasiswa biologi UNES untuk memperoleh penilaian produk tape singkong yang dibuat dari konsentrasi ekstrak daun katuk yang berbeda. Langkah untuk pengujian data yaitu mengumpulkan 20 orang panelis, membagi surat permohonan menjadi panelis, formulir uji organoleptik kepada panelis, kemudian menjelaskan tentang organoleptik dan cara dalam penilaian. Kemudian meminta panelis untuk mencicipi tape singkong, kemudian menilainya, mengisi formulir kuesioner penilaian yang disediakan, mengumpulkan formulir kuesioner yang telah diisi oleh panelis. Contoh formulir kuesioner organoleptik yaitu ada nama panelis, jenis panelis, fakultas atau jurusan, kemudian ada keterangan disediakan tape singkong dengan 8 macam sampel yang berbeda. Anda diminta memberikan penilaian sifat, tekstur, aroma, rasa, dan warna masing-masing berdasarkan skala nilai yang berbeda. Adapun tabel skala uji organoleptik dengan 8 perlakuan yaitu warna, tekstur, rasa, dan aroma. Kemudian ada kriteria penilaian uji organoleptik yaitu uji warna dengan putih agak hijau, dan sangat hijau. Kemudian ada uji tekstur dengan keras, agak keras, lunak, dan lunak berair. Kemudian ada uji rasa yaitu tidak asam, agak asam, asam, dan sangat asam. Dan yang terakhir ada uji aroma yaitu tidak beralkohol, agak beralkohol, dan sangat beralkohol. Oke, kemudian ada skema pembuatan tape singkong. Yang pertama, singkong yang berkualitas baik, berumur 8 bulan, dikupas dan potong kecil-kecil, kemudian dicuci dengan air, mengalir dan mengukus pada air mendidih selama 30 menit. Kemudian ditambahkan dengan ekstrak daun katuk dengan konsentrasi yang berbeda-beda tadi, kemudian masak lagi selama 10 menit. Kemudian ada proses pendinginan, inokulasi dengan ragi, pembungkusan daun pisang, simpan dan inkubasi selama 2-3 hari, dan uji organoleptik. Baik, itu tadi adalah presentasi saya mengenai judul proposal saya. Terima kasih kepada Ibu Ani Farida yang telah memberikan saya kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.